akan segera dimulai. Untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon selama acara berlangsung untuk tidak mengaktifkan handphone atau alat elektronik lainnya dan tidak mengambil gambar kecuali petugas yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, dengan diawali ucapan selamat datang dan selamat berjumpa, acara Angkat Janji Mahasiswa dan Orasi Ilmiah Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi tahun akademik 2023-2024 akan segera dimulai. Segenap hadirin dimohon berdiri. Jajaran pimpinan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi memasuki ruangan. Di bawah naungan Pancasila Sakti, kau bina kesadaran yang pertiwi, dijiwai semangat revolusi, kau pengemban aspirasi tulus dan murni, bertanggung jawab pada tujuan suci, mengamalkan tridharma perguruan tinggi, kau wadah kami menempa diri, memenuhi panggilan janji bakti. Engkau kan ku merasa menyuci warga demi tegak demi bumi Indonesia, tegak selamanya amanat dan cinta, gemilang namamu sepanjang masa, megah kibaran sangsaka merah putih, menyertai angka perwiramu dan sejati, harumu ke seluruh penjuru bumi, hidup Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan
kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan rasa bangga dan kebahagiaan yang luar biasa, pada hari ini Senin 6 Mei 2024, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi menyelenggarakan acara Angkat Janji Mahasiswa tahun akademik 2023-2024 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 3. Laporan Ketua Panitia. 4. Prosesi Angkat Janji. 5. Lagu Himne Unjani. 6. Sambutan-sambutan. 7. Lagu Mars Unjani. 8. Orasi ilmiah. 9. Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi. 10. Pembacaan doa. 11. Penutup dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Laporan Ketua Panitia kepada yang terhormat Bapak Dwi Ardianto, Eskep Ners Mkep, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dekan Fitkes Unjani beserta Wakil Dekan 1 dan 3. Yang saya hormati Ketua PPNI Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan Rumah Sakit Lahan Praktik di area Bandung dan Cimahi. Yang saya hormati Ketua Program Studi dan juga Sekretaris Program Studi di lingkungan Fitkes Unjani, para peserta angkat janji yang berbahagia dan juga hadirin sekalian serta tamu undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan rahmatnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara Angkat Janji Mahasiswa dan Orasi Ilmiah Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi di tahun akademik 2023-2024. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan hari ini. Pada kesempatan ini kami melaporkan bahwa mahasiswa yang akan melaksanakan angkat janji adalah sebanyak 446 mahasiswa yang terdiri dari program studi ilmu keperawatan S1 dengan mahasiswa sejumlah 205 orang, kemudian program studi keperawatan D3 dengan jumlah mahasiswa 137 orang, kemudian program studi kebidanan D3 dengan jumlah mahasiswa 62 orang, dan juga program studi pendidikan profesi bidan sejumlah 41 orang. Hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah berkat bantuan dari berbagai pihak, acara angkat janji ini siap dilaksanakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dari semua pihak, terutama kepada seluruh panitia yang telah berusaha semaksimal mungkin. Semoga Allah membalas segala amal dan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, kami sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan juga kehilafan. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini masih terdapat kekurangan. Dan atas segala kekurangan tersebut, dari penyelenggara acara ini mudah-mudahan
tidak mengurangi kehikmatan dan juga makna pelaksanaan dari acara angkat janji ini. Akhir kata dari kami, mohon maaf dari semua pihak agar acara ini dapat berjalan lancar dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi ini dengan penuh kehikmatan sampai dengan acara ini selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi angkat janji diawali dengan penyematan lencana. Kepada perwakilan mahasiswa dimohon mengambil tempat. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, dimohon berkenan melaksanakan penyematan lencana. Kepada yang terhormat Wakil Dekan 1 berkenan mendampingi. Kepada yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan 1 disilahkan kembali ke tempat semula. Perwakilan mahasiswa dan mahasiswi disilahkan kembali ke tempat. Janji mahasiswa. Kepada perwakilan mahasiswa dimohon mengambil tempat. Bendera merah putih dan bendera Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi memasuki ruangan. Segenap hadirin dimohon berdiri.
Kepada yang terhormat pimpinan dan tamu undangan, disilahkan untuk duduk kembali. Lapor, pembacaan dan penandatanganan naskah angkat janji. Siap? Laksanakan. Angkat janji. Saya, mahasiswa Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dengan ini berjanji bahwa satu, senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, dengan tulus ikhlas akan menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Dengan setia dan selalu menjunjung tinggi. Serta menjaga nama baik alma mater. Tiga, berusaha untuk memelihara dan mempertinggi mutu pendidikan saya. Dengan belajar serajin-rajinnya. Dan sesungguh-sungguhnya. Empat, tunduk dan taat kepada orang tua. Dosen, pembimbing dan peraturan pendidikan. Lima, bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya. Untuk kepentingan klien dan masyarakat. Enam, tidak akan membedakan derajat, suku, pangkat, agama dan golongan dalam menjalankan tugas. Tujuh, menjaga rahasia-rahasia klien dan keluarga yang saya ketahui, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. 8, membaktikan diri demi kebahagiaan sesama manusia. Disertai dengan rasa kasih sayang. Dan akan menjunjung tinggi negara. Bangsa. Dan tanah air Republik Indonesia. Demikian saya berjanji. Bendera merah putih dan bendera Unjani meninggalkan ruangan. Pimpinan dan tamu undangan dimohon berdiri. Kepada peserta angkat janji dimohon untuk tetap berdiri, dan kepada pimpinan dan para tamu undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Penandatanganan naskah janji kepada perwakilan mahasiswa dimohon mengambil tempat. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, disilahkan menuju meja penandatanganan naskah janji.
Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Sriwijaya, disilakan kembali ke tempat semula. Pembacaan dan penandatanganan naskah akad janji telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Kepada perwakilan mahasiswa, disilakan kembali ke tempat semula. Himne Unjani. Kepada yang terhormat pimpinan dan tamu undangan dimohon untuk berdiri. Seluruh hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Ketua Dewan Pertimbangan kepada yang terhormat Bapak Dr. Masri R. Marjuki, SH, MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din ba'din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa sholli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dekan Pitkes Universitas Jenderal Ahmad Yani,
Yang saya hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, serta Sipitas, Pitkes Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang saya hormati Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Budiman. Izin Pak, saya melaksanakan tugas dari Bapak. Yang saya hormati Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi. Yang saya hormati Ketua DPD PPNI Kota Cimahi yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati para pimpinan Institusi Pelayanan Kesehatan Lahan Praktek se-Bandung Cimahi yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa angkat janji dari Prodi Keperawatan dan Prodi Kebidanan, serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam satu kegiatan, satu acara yang sangat-sangat penting dan sangat khidmat, yaitu angkat janji dari para mahasiswa Pitkes Universitas Jenderal Ahmad Yani. Hadirin yang saya hormati, terlebih dulu izin saya menyampaikan bahwa PPNI adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Barangkali gitu ya, adik-adik sekalian para mahasiswa, untuk sedikit mengenal tentang PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia didirikan di Bandung pada tahun 1974 ya, yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi perawatan yang ada saat itu, dengan tujuan adalah mempersatukan perawat dalam mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendidikan, melalui pelayanan keperawatan yang terintegrasi ya, yang integral dengan pelayanan kesehatan lainnya. Dan fungsinya adalah menjaga bagaimana pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan itu ya dilaksanakan sebaik-baiknya, kemudian bermutu tinggi ya, dengan melalui beberapa instrumen ya. Instrumen yang diantaranya adalah bagaimana PPNI memagari anggota-anggotanya ya untuk selalu berperilaku profesional melalui kode etik keperawatan, kode etik PPNI ya, yang diharapkan dengan kode etik tersebut ya bisa memagari tadi ya para profesi perawat untuk melaksanakan sesuai dengan profesi. Kemudian dengan mengawal ya standar-standar dan pendidikan, standar pelayanan dan standar pendidikan keperawatan ya, agar bagaimana pelayanan keperawatan itu selain selalu terjaga mutunya juga selalu meningkat ya sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat. Dan barusan adik-adik khususnya para perawat, para mahasiswa keperawatan mengucap janji ya, dan beberapa dari janji tersebut atau sebagian besar adalah juga ada di dalam kode etik keperawatan. Dan mudah-mudahan adik-adik sekalian ya dapat melaksanakan praktek klinik yang merupakan implementasi dari yang adik-adik dapatkan selama di ruang kuliah, kemudian juga di laboratorium. Nah sekarang secara nyata akan dilaksanakan pada pasien, tentu saja ini ada berbeda dengan sebelum-sebelumnya di praktek di klinik ya, di mana subjek yang akan kita layani adalah manusia ya, adalah pasien. Oleh karena itu ya mohon kiranya diingat apa-apa yang telah didapatkan di ruang
kuliah, kemudian di laboratorium, kemudian juga yang barusan diucapkan janji. Yang paling utama adalah diantaranya adalah menjaga rahasia, kemudian melaksanakan kegiatan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan ilmu yang saudara-saudara dapatkan. Kemudian juga bagaimana mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian hak dan kewajiban, serta berupaya untuk sedikit mungkin, sedapat mungkin tidak terjadi pelanggaran terhadap di dalam kita melakukan pelayanan kepada pasien. Dan itu mudah-mudahan ya, karena tadi sudah diucapkan janji itu mohon dicamkan bahwa semua janji itu harus ditunaikan ya. Karena janji itu adalah utang yang kita harus tunaikan. Kemudian pada kesempatan ini kami organisasi profesi PPNI khusus kepada Pitkes Unsur Ahmad Yani ya. Wabil khusus Prodi Keperawatan mengucapkan terima kasih ya atas selama ini kiprahnya dalam mendidik dan menghasilkan perawat-perawat ya yang handal yang telah tersebar ya bekerja atau melakukan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga mungkin di luar negeri. Dan kami mengapresiasi juga bahwa selama kurang lebih 40 tahun ya Pitkes Jenderal Ahmad Yani melakukan pendidikan keperawatan ya. Kalau tidak salah 1984 ya mulai pendidikannya, dan mungkin dari generasi pertama yang dari A saja sudah ada yang pensiun ya Pak Dekan ya. Tapi saya memperhatikan sekali karena kebetulan dekat ya. Itu perkembangannya sangat luar biasa ya, dari waktu ke waktu terus berkembang sehingga menjadikan pendidikan keperawatan yang handal ya, dan juga membanggakan kita semua. Mohon dalam kesempatan ini aplaus untuk Pitkes Jenderal Ahmad Yani. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk menjalani praktek klinik, mudah-mudahan dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Bawa ikan kepada asih. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars PPNI, kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam aktikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia.
kita mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Seluruh hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bidan Hajah Eva Riantini, Eskep Esos MMkes, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fitkes Unjani, yang kami hormati Wakil Dekan 1 dan Fitkes, yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Profesi Bidan, Sarjana Kebidanan dan D3 Kebidanan, yang kami hormati Ketua Prodi Rumpun Profesi Keperawatan, yang kami hormati para dosen dan seluruh sivitas akademika Fitkes Unjani, yang kami hormati Ketua PPNI Jawa Barat dan juga yang mewakili, yang kami hormati Ketua PPNI Kota Cimahi, yang kami hormati Ketua PCIB Kota Cimahi, yang kami hormati yang mewakili wahana praktik dari rumah sakit maupun dari puskesmas dan klinik, tentu saja yang saya banggakan, yang saya cintai, mahasiswa yang kali ini sudah mengucapkan ucap janji. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya alhamdulillah kita saat ini masih banyak sekali diberikan nikmat. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesehatan yang luar biasa. Sholawat serta salam kita panjatkan untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, yang tunduk dan patuh ke ajarannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, mungkin agak terlambat, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa profesi bidan, sarjana juga keperawatan yang hari ini telah mengucapkan sumpah dan janji. Ini adalah merupakan awal bagi para mahasiswa program kebidanan maupun keperawatan untuk memperoleh pengalaman lapangan di berbagai lembaga kesehatan, baik rumah sakit, klinik, bersalin dan sebagainya. Juga ini adalah merupakan tonggak dimulainya seseorang untuk menjalankan tugas praktek. Hal ini teman-teman sekalian akan dihadapkan
pada kasus yang memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Tindakan penanganan kasus-kasus di lapangan, terutama kasus-kasus kebidanan dan juga keperawatan, tentunya saat inilah teman-teman untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat ketika ada di kelas. Dan juga saya perlu sampaikan bahwa bidan adalah merupakan profesi yang mulia, yang merupakan profesi dan pekerjaan yang membutuhkan suatu kesabaran, ketelatenan, dan rasa empati yang tinggi. Tidak mudah untuk menjadi seorang bidan, dan tidak semua orang bisa memiliki kesabaran dalam menghadapi dan melayani seseorang yang akan melahirkan. Untuk itu, saya sangat berharap teman-teman harus betul-betul mengawali saat ini. Ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk mencoba berlatih kesabaran dan juga bagaimana memberikan pelayanan yang sebetulnya. Dan juga saya mengajak kepada seluruhnya bahwa di dalam memberikan pelayanan kesehatan itu tidak hanya dituntut kompeten di dalam klinik, namun lebih luas lagi, teman-teman saya harap dapat mempunyai keterampilan dalam penggerakan dan pemberdayaan masyarakat guna terciptanya kesehatan di masyarakat yang menyeluruh. Hadirin yang berbahagia, untuk menjadi tenaga kesehatan tidak hanya dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kualitas hard skill yang memadai, tetapi juga dituntut untuk memiliki soft skill yang baik, sehingga kemampuan komunikasi interpersonal skill atau yang berhubungan dengan orang lain dan interpersonal skill atau keterampilan dalam mengatur diri menjadi prima. Untuk itu, di kesempatan yang baik ini, saya titip bahwa teman-teman nanti di lahan praktek, di mana akan banyak sekali tenaga kesehatan, saatnya implementasikan kolaborasi dengan seluruh tenaga kesehatan yang ada di tempat teman-teman nanti praktek. Tenaga kesehatan harus bertanggung jawab sesuai kompetensi dan kewenangan, dan pastinya harus menjaga nama baik alma mater dan juga kode etik. Kita semua tenaga kesehatan, perawat maupun bidan, mempunyai kode etik yang memang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Tentu saja kita harus memperlihatkan bahwa kita adalah seorang mahasiswa yang memang bertanggung jawab dan siap akan memberikan pelayanan. Hadirin yang berbahagia, hari ini pun merupakan langkah awal bagi seluruh mahasiswa untuk siap mengaplikasikan teori dan praktek yang telah didapatkan di bangku kuliah. Demikian mungkin hal-hal yang perlu saya sampaikan, dan saya mungkin dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia khususnya kepada teman-teman D3 Kebidanan maupun profesi, kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa bidan itu ada dua, yaitu bidan vokasi dan bidan profesi. Saya senang sekali kalau di sini masih untuk vokasi peminatnya masih banyak ya. Kemudian profesi juga seperti itu, dan juga saya berbahagia karena saya sudah pernah menjadi bagian dari Unjani ini. Luar biasa ya, terima kasih. Jadi teman-teman harus bangga, saya yakin, karena di lapangan pun saat ini kalau mendengar mahasiswa dari Unjani atau lulusan Unjani itu kelihatannya beda, Pak. Mungkin dari kualitasnya ya. Terima kasih Pak Dekan, juga para dosen ya yang memang luar biasa menurut saya
Tadi saya katakan saya pernah bagian di sini, saya kuliah di Unjani dan itu adalah sangat berkesan bagi saya dan mudah-mudahan juga akan berkesan buat teman-teman semua. Demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin agar kita dapat menjalankan amanah pembangunan ini dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Saya akhiri dengan satu pantun. Rajin-rajinlah belajar dan berilmu. Menuntut ilmu tak akan ada tamu. Dengan pengetahuan yang luas dan jernih, hidupmu akan penuh cahaya terang benderang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars IBI, kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Seluruh hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi kepada yang terhormat Bapak Dr. Gunawan Irianto MKes, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Yang saya hormati Ketua PPNI Pengurus Daerah Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pembina, Ketua Pertimbangan
PPNI Jawa Barat yang sebetulnya lengkap juga ini, dari Cimahi juga hadir, Ketua PPNI yang juga hadir, cuma seragamnya beda ya. Ketua PPNI hari ini seragamnya hijau. Bapak Dr. Masri, SH, MSI, yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Jawa Barat, Ibu Eva, yang tadi sudah disampaikan juga didampingi oleh Ketua Pengurus ID Cimahi. Yang saya hormati para kepala rumah sakit, tempat mahasiswa menimba ilmu selain di kampus. Hari ini hadir dari Dustira, terima kasih Bu. Kemudian dari Rumah Sakit Kuari juga hadir, terima kasih Bu. Satu lagi Soreang ya, sekarang menjadi Rumah Sakit Oto Iskandar Dinata, Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati para wakil dekan, para ketua program studi, khususnya yang hari ini keilmuannya mahasiswa melakukan angkat janji, para dosen, dan yang saya hormati pula hari ini agak spesial, angkat janjinya akan ada orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh yang saya hormati Ibu kita yang cantik, Ibu Katerina Suryaningsih Bu ya, belakangnya. SKP, Nurse, MKep, PSD. Beliau ini PSD-nya lulusan dari Filipina. Dan yang saya banggakan mahasiswa Fitkes Unjani yang hari ini akan janji dari keilmuan, keperawatan, dan kebidanan. Pertama, mari kita, oh ya masih ada satu lagi nih, panitia. Seluruh panitia, khususnya Ketua Panitia Angkat Janji, Pak Dwi, terima kasih. Pertama, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa selenggarakan Angkat Janji tahun 2024 yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Masri. Usia kita kalau dihitung dari akpernya sudah 40 tahun. Yang apal malah Pak Masri. Sama harusnya Pak Budiman juga, karena ini alumni akpernya juga ini. Tahun 1984 alumninya sudah menjadi Wadek 1. Tahun depan menjadi Warek 1. Tahun depannya lagi menjadi Rektor Unjani. Insya Allah, amin. Karena tahun ini ditarget untuk bisa mencapai guru besar ya. Kalau kemarin guru besarnya dari Warek 1, maka guru besar berikutnya dari Wadek 1 Fitkes Unjani nanti, insya Allah, amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini tadi telah dilaporkan bahwa mahasiswa kita melakukan angkat janji dari jumlah seluruhnya adalah 446, dari program studi S1 keperawatan 206, dari D3 keperawatan 137, kemudian dari profesi bidan 41, profesi prodi kebidanan D3 ada 62. Terima kasih dari organisasi profesi tadi Bu Eva dan Pak Masri telah memberikan pesan kepada para mahasiswa dari perspektif profesinya, karena memang profesi kesehatan ini apapun
profesinya merupakan kegiatan yang sangat humanity, sangat humani, sangat kemanusiaan. Dan oleh karena itu kami seluruh insan kesehatan, karena saya juga orang kesehatan, meskipun profesinya berbeda, berharap menjadi manusia-manusia yang betul-betul memaknai dirinya sebagai seorang insan yang berkemanusiaan. Bahasa kerennya yang humanity, ya, menghormati harkat martabat manusia khususnya di bidang kesehatan. Oleh karena tadi dipesankan salah satu diantaranya profesi kita adalah profesi mulia. Kalau dari kebidanan menyiapkan generasi masa datang, karena dimulai tidak hanya dari ibu hamil, tapi dimulai dari masa persiapan sebelum menikah. Kalian pasti sudah mendapatkan mata kuliah remaja, Bu, ya, remaja. Oleh karena itu profesi yang mulia ini harus dijaga melalui aturan-aturan yang sangat mulia, sehingga di dalam institusi pendidikan pun aturan tadi sudah mulai diaplikasikan, yaitu angkat janji. Salah satu metode untuk memperkenalkan etika profesi kepada calon insan-insan kesehatan. Oleh karena itu tadi sudah dipesankan oleh Pak Masri juga, jangan ini numpang lewat, tetapi coba diresapi, karena sepanjang waktu nanti menimba ilmu setelah angkat janji ini, kalian akan berada di lingkungan yang betul-betul mewarnai seperti profesi kalian di kelak kemudian hari. Kalau kemarin ketemu dengan manekin, ketemu dengan alat-alat, begitu nanti masuk rumah sakit, kalian akan berhadapan dengan situasi yang sesungguhnya. Yang pertama yang berbeda adalah yang kalian hadapi adalah manusia sebagai insan yang meminta atau memerlukan pertolongan. Apakah pertolongan kebidanan ataukah pertolongan keperawatan. Oleh karena itu, dalam hubungannya antara petugas dan yang minta pertolongan diatur di dalam etika profesi. Etika profesi atau etika ini adalah sebetulnya aturan hukum yang paling mulia, karena kontrolnya adalah diri sendiri. Kalau aturan etika hukum ada sanksi pidananya, aturan profesi nanti ada sanksi etikanya. Tetapi esensinya adalah bagaimana dirinya sendiri menghormati etika-etika yang sudah diatur oleh insan-insan kesehatan melalui organisasinya masing-masing. Ya, kalau ada etika politik, ada etika hukum, ada etika keperawatan, ada etika yang lain, ya. Jadi tolong ini menjadi pesan untuk para mahasiswa, kontrol diri masing-masing untuk taat kepada etika dari mulai sekarang. Begitu nanti masuk bertemu dengan pasien. Yang kedua, kalian saat ini masuk di dalam lingkungan organisasi pelayanan kesehatan yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Kalian akan berada di dalam satu tim yang mengupayakan memberikan pelayanan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Oleh karena itu, egosentris keilmuan mulai sekarang, mulai kalian bangun untuk dikurangi. Pesan saya kemarin bahwa tidak ada superman, tidak ada superwoman, yang ada adalah super team. Di situ ada orang laboratorium, di situ ada orang kebidanan, ada keperawatan, ada dokter, bahkan ada tukang sapu, ada cleaning service,
Semua adalah suatu tim yang sama-sama memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, saling menghormati antar profesi, bekerja sama dalam satu tim yang baik, merupakan sesuatu yang harus dibangun di saat kalian mulai belajar berada di rumah sakit. Itu yang kedua pesan saya. Kemudian yang ketiga, bahwa kalian di kampus mempunyai dosen-dosen yang keren ya. Salah satunya Bu Catherine ya. Kalau kebidanan favoritnya siapa? Bu Ati. Ada Bu Ati? Oh ada ya. Ada Bu Ati, ada Bu Catherine ya. Nanti kalian ada praktek di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas, kalian akan mendapatkan guru lagi, yaitu para dosen pembimbing lapangan atau instruktur klinik. Saya yakin bahwa guru-guru kalian di lapangan adalah guru-guru yang sangat baik, sangat profesional. Oleh karena itu, manfaatkan kalian di lapangan nanti untuk bisa menyerap ilmu sebaik-baiknya. Kalau tidak tahu bertanya, tidak boleh yang cuek ya, numpang lewat saja asalkan selesai, targetnya tercapai, tetapi upayakan untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak hanya ilmu tentang keilmuan disiplin yang kalian ambil ya, tetapi banyak ilmu, kerjasama tim, sopan santun, etika, berorganisasi dan lain-lain. Bagaimana menempatkan diri supaya bisa bekerja dengan baik dan seterusnya. Jadi manfaatkan dengan baik dan hormati para dosen-dosen kalian di lapangan karena mereka adalah sumber ilmu kalian. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kegiatan kalian nanti di klinik. Saya selalu memesankan tidak hanya diangkat janji tetapi juga di sumpah profesi bahwa terutama diangkat janji ya, karena kalian masuk di dalam rumah sakit untuk belajar, bahwa guru kalian yang ketiga adalah orang-orang yang minta pertolongan kepada institusi pelayanan kesehatan. Siapa itu? Mereka adalah pasien ya. Apakah pasien minta pertolongan kelahiran atau yang lain ya. Sesungguhnya mereka bukanlah objek, bukan subjek sebagai mereka juga menuntut keadilan pelayanan, tetapi hakikatnya mereka adalah guru-guru kalian. Coba bayangkan ada orang melahirkan kemudian kalian tolong. Seandainya tidak ada orang melahirkan, kalian tidak punya ilmu apa-apa tentang melahirkan. Yang kalian lihat adalah manekin yang ada di laboratorium. Oleh karena itu, hormati para pasien ini, kaji ilmunya, tetapi juga perlakukan pasien-pasien ini tidak hanya sebagai tempat kalian praktek, tetapi sesungguhnya mereka adalah guru-guru kalian. Hormati mereka seperti kalian menghormati guru-guru kalian di kampus maupun di rumah sakit. Karena sekali lagi kalian belajar apapun tanpa kasusnya, tanpa pasiennya tidak ada kasus. Ya. Kalau kemarin ada KTI mau cari kasusnya bingung karena kasusnya nggak ada, sudah bermasalah, nggak bisa lulus kalau nggak ada kasusnya. Nah, sekali lagi saya pesankan mereka adalah guru-guru kalian. Itu 3 hal yang saya harapkan menjadi bekal kalian di lapangan nanti. Tadi pesan dari Ketua PPNI sudah disampaikan sesuai profesi keperawatannya, kebidanan juga. Kemudian yang berikutnya saya selaku Dekan Fitgas mengucapkan terima kasih kepada para direktur rumah sakit atau yang mewakili telah berkenan untuk institusinya dipakai sebagai tempat untuk membekali generasi-generasi berikutnya
calon-calon tenaga kesehatan. Karena keberlangsungan pelayanan kesehatan tidak lepas dari mereka-mereka yang saat ini akan janji. Oleh karena itu saya berharap di lapangan nanti bisa memberikan bekal kepada mereka, karena baik buruknya pelayanan kesehatan di masa datang adalah peninggalan kita-kita ini. Termasuk saya, termasuk Bu Catherine ya. Bu Catherine lagi katanya. Terima kasih banyak kepada Karmid Dustira. Mungkin paling banyak pas anunya ya, kasusnya di Cibabat, kemudian Oto Iskandar di Nata juga sekarang alhamdulillah sangat besar rumah sakitnya di Jalan Megah. Mudah-mudahan nanti kasusnya juga banyak, di Kuari juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian para direktur. Demikian juga terima kasih kepada para dosen yang telah membekali mereka. Oleh karena itu kolaborasi antara dosen pembimbing akademik dengan klinis saya harapkan nanti bisa terjalin dengan baik. Tolong nanti dipesankan pada instruktur klinik, jangan segan-segan nanti kalau ada yang nakal dicewer, kalau ada yang malas disemangati untuk bisa semangat, sehingga kolaborasi antar Fitkes dan tempat praktek ini bisa memaksimalkan mahasiswa mendapatkan ilmu. Yang terakhir, terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini, yang tadi sudah kita laksanakan berjalan dengan tertib, lancar, dan terima kasih kepada Bu Catherine yang hari ini akan orasi ilmiah. Kenapa dimasukkan Bu Catherine hari ini? Untuk menunjukkan komitmen Fitkes Unjani menyiapkan dosen-dosen yang sangat baik untuk membekali mahasiswanya sehingga nanti menjadi orang-orang yang betul-betul profesional di bidangnya. Masih ada berapa orang Bu yang di Manila? Bu, masih 3? 2 ya. Masih ada dosen kalian di keperawatan yang mengambil S3-nya di Manila. Dan beberapa, ini kalau saya nggak rem malah dosen-dosen pada ngambil S3 semua. Pada sekolah nanti nggak ada yang ngajar, tapi itu nggak penting. Yang penting nanti nggak ada yang membantu saya, karena dosennya pada sekolah. Oleh karena itu tepuk tangan untuk Bu Catherine yang telah menyelesaikan. Paling akhir kepada mahasiswa yang saya banggakan, kalau tadi para pemimpin organisasi profesi menyampaikan pantun, saya tidak menyampaikan pantun karena Pak Budiman tadi nggak setor pantun. Saya hanya menyampaikan pesan, ada 3 poin yang penting ya. Kata-kata mutiara barangkali, yaitu yang pertama, dengan agama hidup kalian akan terarah, dengan ilmu hidup kalian akan menjadi mudah, dengan seni hidup kalian akan menjadi indah. Coba diramu agar kalian menjadi orang yang betul-betul terarah hidupnya, mudah hidupnya, dan mengarungi kehidupan ini dengan indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Santi 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 Om. Selesai. Mars Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi diikuti oleh segenap sivitas akademika Fitkes Unjani. Kepada segenap hadirin dimohon berdiri.
Di bawah naungan Pancasila Sakti, kau bina kesadaran putra pertiwi. Dijiwai semangat revolusi, kau pengemban aspirasi tulus dan murni. Bertanggung jawab pada tujuan suci, mengamalkan tridharma perguruan tinggi. Kau wadah kami berempat diri, memenuhi panggilan janji bakti. Engkau kan ku merasa menyuci warga demi tegak demi bumi Indonesia. Tegak-tegak selamanya amanat dan tercinta, gemilang namamu sepanjang masa. Megah kibaran sang-saka merah putih, menyertai angka perwiramu dan sejati. Harumu ke seluruh penjuru bumi, hidup Universitas Jenderal Ahmad Yani. Engkau kan ku merasa menyuci warga demi tegak demi bumi Indonesia. Tegak-tegak selamanya amanat dan tercinta, gemilang namamu sepanjang masa. Megah kibaran sang-saka merah putih, menyertai langkah perwiramu dan sejati. Harumu ke seluruh penjuru bumi, hidup Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kepada seluruh hadirin disilakan untuk duduk kembali. Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Ibu Catarina Suryaningsih, Eskep, Nurse, Mkep, PhD, PN. Sebelumnya kami akan bacakan CV beliau. Ibu Katarina Suryaningsih, Eskep, Nurse, Mkep, PhD, PN. Lahir di Kuningan 28 Maret 1982. Saat ini aktif sebagai dosen di Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi mulai dari tahun 2008 sampai dengan sekarang di Fitkes Unjani. Latar belakang pendidikan, berhasil menyelesaikan sarjana keperawatan dan nurse di Universitas Pajajaran pada tahun 2007. Kemudian menyelesaikan S2 keperawatan di Universitas Indonesia pada tahun 2012. Dan program doktoral S3 keperawatan di Philippine Women's University, Manila. Saat ini beliau juga aktif dalam pengabdian masyarakat, penelitian, publikasi jurnal, dan pembuatan buku. Kepada yang terhormat Ibu Katarina Suryaningsih, Eskep, Nurse, Mkep, PhD, PN, disilakan untuk mengambil tempat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fitkes Unjani, yang saya hormati Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3, para Kaprodi dan Sekretaris Prodi di lingkungan Fitkes Unjani, sejawat dosen, segenap tamu undangan dari rumah sakit, Ketua PDIB Jabar serta IBI Kota Cimahi, Ketua DPW PPNI Jabar atau yang mewakilinya, Ketua DPD PPNI Cimahi, dan yang saya cintai dan banggakan seluruh mahasiswa dan mahasiswi program studi keperawatan, kebidanan yang berbahagia, serta hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Segenap hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh Fitkes Unjani dan kepada seluruh panitia di sebelah sana, sehingga pada saat ini saya dapat berdiri di sini. Mohon izin Ibu Bapak, para hadirin semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah dengan tema
growth mindset dalam meningkatkan kesehatan mental remaja generasi Z. Baik, alhamdulillah sekalian para hadirin yang berbahagia. Saya sangat senang dan bahagia karena hari ini mendapatkan kesempatan untuk sharing bersama orang-orang yang hebat dan luar biasa di depan saya. Sebelum dimulai, izinkan saya memberikan pantun. Izin Bapak Wadek 1 yang katanya tidak terlalu suka pantun, saya akan memberikan pantun sedikit. Bunga seroja berbentuk gerigi, embun menetes harum mewangi. Saya menyapa selamat pagi untuk semua hadirin yang kami cintai. Buah rambutan, buah musiman, buah kelapa dicampur bubur ketan. Terima kasih atas setiap senyuman, berdebar hati penuh kehangatan. Ya. Baik, para hadirin yang saya muliakan, sebelum kita mulai, mari kita memberikan senyuman yang sangat terbaik untuk kesehatan paripurna kita, untuk kita semua di sini. Baik. Beberapa topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai apa itu generasi Z, kesehatan mental, dan growth mindset. Baik hadirin yang saya muliakan, izinkan untuk memulai tema yang akan saya sampaikan berlandaskan dari suatu fenomena penduduk di Indonesia. Slide. Di mana berdasarkan hasil sensus penduduk yang telah dirilis oleh BPS, Badan Pusat Statistik, menariknya memberikan fakta bahwa komposisi penduduk di Indonesia itu adalah sebagian besar generasi Z atau dikatakan Gen Z, yaitu sebanyak 27,95%. Generasi milenial dengan usia di atas 24 tahun sampai 40 tahun yang saat ini digadang-gadangkan menjadi motor penggerak masyarakat, ternyata jumlahnya lebih sedikit di bawahnya Gen Z, di mana usia generasi milenial ini sebanyak 25,87% dan Gen X sebanyak 21,88%. Usia Gen X ini di atas 41 sampai dengan 55 tahun dan baby boomer para senior kita di atas usia 56 sampai 74 tahun ternyata menempati komposisi di 11,56%. Artinya berdasarkan komposisi ini, keberadaan Gen Z di depan kita, para pemuda-pemudi, memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia saat ini dan nanti. Baik hadirin yang dimuliakan, menuju pada topik selanjutnya adalah harus yang dipahami terlebih dahulu. Siapakah generasi Z atau dikatakan Gen Z sebenarnya? Ini yang menjadi pertanyaan yang cukup besar bagi kita yang belum memahami masalah atau istilah ini. Baik di layar sudah tampak dan bisa saya rangkum, ternyata di banyak analisis para ahli mengatakan bahwa Gen Z atau dikatakan sebagai Generation Net atau generasi Zoomer disebut generasi teknologi. Gen Z itu memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan generasi ini dilabeli dengan generasi minim batasan atau dikatakan boundaryless generation. Karakter Gen Z itu sangat beragam dan teknologi digunakan sama alaminya oleh Gen Z ini seperti layaknya bernafas. Teman-teman di depan saya pasti sangat luar biasa. Penggunaan dari aktivitas dari media sosial itu sangat menjadi kehidupan untuk Gen Z ini. Gen Z merupakan tumpuan masa depan karena diperkirakan akan memimpin Indonesia Emas tahun 2045, di mana akan ada 4 pilar dari Indonesia Emas 2045. Di antaranya salah satunya adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kelebihan yang dirasakan Gen Z adalah cenderung memiliki sikap ingin tahu yang sangat tinggi dan luar biasa. Beliau-beliau generasi Z ini adalah multitasking, bahkan bisa menonton TV sambil membaca pesan, berkomunikasi dengan temannya lewat WhatsApp, Twitter, Instagram, dan beberapa media sosial lainnya. Baik segenap aktivitas yang saya banggakan, ternyata ada kelebihan dan ada juga kesulitan yang dihadapi oleh Gen Z ini.
Gen Z ini ternyata rentan terhadap penyakit mental dan merasa selalu ingin instan untuk menyelesaikan sesuatu. Hal ini terjadi karena sebagian besar kehidupan Gen Z sangat tergantung dengan teknologi. Dan kadang Gen Z ini akhirnya menjadi sangat kecanduan dengan gadget. Gen Z merupakan generasi yang lebih muda, ingin mengekspresikan semua keinginannya, tetapi kekurangan dalam hal apa? Kekurangan dalam keterampilan dan kepercayaan diri untuk memumpuni, untuk mengelola ketidakpastian lingkungan sehingga cenderung menjadi lebih cemas. Gen Z dilahirkan dan dibesarkan dalam pengasuhan yang terlalu protektif, di mana ada kondisi dunia yang tidak menentu, ada resesi ekonomi, ada bencana alam, bahkan di beberapa waktu yang lalu kita menghadapi wabah penyakit yaitu pandemi. Ini yang kemudian menyebabkan Gen Z akhirnya menjadi kurang toleran. Karena apa? Karena masa kanak-kanak yang terlalu dilindungi. Gen Z menjadi generasi paling stres ternyata sepanjang zaman. Kondisi ini juga berkaitan dengan Gen Z, akhirnya mereka mudah labil karena terpaan informasi dan kondisi yang cepat berubah serba acak. Dan akhirnya menyebabkan era digital telah membawa perkembangan yang luar biasa dan perubahan dalam berbagai aspek. Tetapi kita tidak boleh terlena, Ibu dan Bapak, bahwa terdapat dampak negatif. Salah satunya dapat menyebabkan gangguan mental yang semakin tinggi pada remaja. Sivitas yang berbahagia, krisis kesehatan mental telah menghantui generasi Z Indonesia saat ini. Krisis kesehatan mental dialami kaum muda di depan kita ini, di semua tanah air di Indonesia. Terlapor dari Kementerian Kesehatan di tahun 2023 bahwa Indonesia menunjukkan sebanyak 6,1% penduduk di Indonesia lebih dari 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Bahkan WHO menyampaikan mengenai kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental sesungguhnya suatu keadaan sehat pada individu untuk menyadari potensi, menyadari coping stres yang baik, produktif, kontribusi positif terhadap lingkungannya. Tetapi terdapat gangguan kesehatan mental, di mana gangguan kesehatan mental ini terjadi perubahan cara berpikir, pola pikir, perilaku yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan berbagai macam penelitian telah terjadi baik secara internasional ataupun nasional. Kebetulan saya juga meneliti disertasi mengenai kesehatan mental. Ternyata muncul gejala depresi, kecemasan, self-harm. Kemudian ada gangguan makan yang merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang paling sering terjadi pada generasi Z. Baik hadirin sivitas dan undangan yang kami hormati, generasi Zoomer harus mampu beradaptasi dengan baik di era digital ini dan harus mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mental secara dini. Sehingga dibutuhkan grow mindset. Grow mindset itu adalah pola pikir yang berkembang untuk mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mental. Baik, kita menuju ke istilah grow mindset. Apa itu grow mindset? Grow mindset itu sesungguhnya muncul dari seorang psikolog dari Stanford University yang menyatakan bahwa ada dua istilah yaitu grow mindset dengan fixed mindset. Ini dikutip dalam bukunya yaitu yang berjudul Mindset The New Psychology of Success, di mana grow mindset merupakan pola pikir seseorang yang selalu mau berkembang. Seseorang dengan grow mindset sangat menghargai proses dan menjadikan kegagalan bukan akhir, melainkan tangga untuk melangkah ke tahap berikutnya. Grow mindset tidak berkembang secara instan para hadirin, melainkan memerlukan waktu dan upaya yang konsisten untuk mengubah pola pikir yang sudah terbentuk. Pembentukan budaya pendidikan itu salah satu komitmen untuk meningkatkan grow mindset. Hadirin yang dimuliakan, ada grow mindset dan ada fixed mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya bahwa kecerdasan atau bakat yang dimilikinya tidak akan berubah atau sifatnya mungkin keturunan. Jadi saya pintar karena saya keturunan, ya.
Fixed mindset cenderung gampang puas untuk pencapaian dan akan menilai kegagalan sebagai suatu tanda ketidakmampuan. Kegagalan sangat tidak disukai oleh fixed mindset. Dan hal ini membuat fixed mindset tidak suka tantangan yang kemungkinan dapat menghasilkan kegagalan. Sehingga tidak mau bangkit dari kegagalan dan akhirnya memilih untuk berada di zona nyaman. Hadirin yang dimuliakan, bagaimana cara mengelola dari pola pikir menjadi grow mindset? Manusia dilahirkan itu berbeda-beda para hadirin. Dengan pola pikir yang berbeda, kita bebas menentukan kita ingin menjadi apa. Dengan pemikiran seperti apa? Karena hanya diri sendiri yang bisa memilih apakah ingin menjadi seseorang dengan fixed mindset atau grow mindset. What kind of mindset do I have? Silahkan difikirkan. Apakah kita berada dalam grow mindset, di mana grow mindset memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat merupakan fungsi herediter atau keturunan. Tetapi kalau fixed mindset menyatakan bahwa saya pintar karena keturunan, ibu saya pintar, akhirnya saya juga pintar. Kemudian kalau grow mindset menerima tantangan dan sungguh-sungguh menjalankan. Tetapi kalau fixed mindset tidak mau dengan tantangan, artinya menghindari. Kemudian grow mindset tetap berpandangan ke depan dari kegagalan. Fixed mindset mudah menyerah. Grow mindset memiliki pandangan positif terhadap upaya yang dilakukan. Kalau fixed mindset menganggap usaha tidak ada gunanya. Dan grow mindset menerima nasihat dan belajar dari kritikan, tetapi fixed mindset tidak mengambil manfaat dari kritikan orang lain. Baik sejawat yang saya muliakan, Bapak Ibu yang terhormat dan mahasiswi yang saya cintai, bagaimana cara mengembangkan grow mindset dalam diri kita? Beberapa cara berdasarkan para ahli, ada 5 cara. Yang pertama, silahkan akui berdamai dengan ketidaksempurnaan. Salah satu modal awal untuk meningkatkan pola pikir dengan terus memperbaiki diri, mengenal diri untuk lebih baik dan akhirnya mencintai diri. Yang kedua, silahkan ubah sudut pandang dari beberapa masalah. Ketika dihadapkan dengan masalah, jangan dipandang masalah menjadi suatu permasalahan. Yang ketiga, hargai setiap proses usaha. Karena apa? Karena proses yang telah dilalui itu tidak pernah ada yang sia-sia. Yang keempat, hadapi tantangan, jangan dihindari. Apabila dihadapkan dengan tantangan, terus berusaha. Yang kelima, terima masukan. Terima masukan untuk membangun pengembangan diri. Merupakan bagian dari cara mengembangkan grow mindset. Daripada dianggap sebagai kritikan untuk menjatuhkan, jadikan masukan tersebut sebagai evaluasi. Baik Ibu Bapak yang terhormat dan para mahasiswa yang saya banggakan, ini adalah materi manfaat dari grow mindset. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri. Grow mindset menumbuhkan pandangan realistis, tidak suatu hal yang muluk-muluk. Yang kedua, membangun ketahanan diri atau ketangguhan diri, bahwa kita sifatnya adalah tangguh. Yang ketiga, tertarik pada tantangan, tidak pernah mau gagal. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi, menjadi generasi atau menumbuhkan pikiran untuk berinovasi. Dan yang kelima, mudah menerima masukan, jangan anti kritik. Dan yang terakhir, meningkatkan keinginan belajar, bahwa pengembangan diri dapat diusahakan dengan ketekunan. Sejawat yang saya muliakan, Bapak Ibu yang terhormat dan mahasiswa yang saya cintai, kesimpulannya bahwa generasi Zoomer ini ada di depan kita semua. Bahwa mereka adalah penerus bangsa, generasi teknologi yang mengalami kecanggihan di era digital. Tetapi mereka kadang merupakan suatu generasi yang rentan terhadap kesehatan mental, di mana kesehatan mental harus mengetahui tentang potensi diri dan dibutuhkanlah grow mindset untuk menghargai proses dan menjadikan kegagalan menjadi suatu tantangan, bukan menjadi akhir. Hadirin yang saya banggakan, kesehatan adalah hal yang tak ternilai dan anugerah yang sangat terindah. I'm capable of learning anything. Remaja sukses dan gaul, why not? Sekian dan terima kasih.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada perilaku dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga sharing yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Pemberian penghargaan kepada orator yang akan disampaikan oleh Dekan Fitkes Unjani. Kepada yang terhormat Dekan Fitkes Unjani Bapak Dr. Gunawan Erianto MKes, disilahkan. Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi, pemenang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Jenderal Ahmad Yani dan mahasiswa berprestasi yang meraih pendanaan program kreativitas mahasiswa Kemdikbud tahun 2024. Kami undang mahasiswa berprestasi pemenang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Jenderal Ahmad Yani, mahasiswa atas nama Gladi Haika Aurelia, program studi Ilmu Keperawatan S1. Kami undang mahasiswa berprestasi yang meraih hibah pendanaan program kreativitas mahasiswa Kemdikbud, mahasiswa atas nama Desti Liani, program studi Ilmu Keperawatan S1. Siti Nurjana, program studi Kesehatan Masyarakat S1. Astri Lavenia, program studi Teknologi Laboratorium Medis D4. Uliman Nadia, program studi Teknologi Laboratorium Medis D3. Rika Yulianti, program studi Teknologi Laboratorium Medis D3. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani berkenan untuk memberikan penghargaan. Kepada yang terhormat Wakil Dekan berkenan untuk mendampingi. Kami mengundang yang terhormat Wadek 1 serta Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan S1, Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis D4, Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medis D3, serta Ibu Sri Wulandari Nuryanti, MKem Spesialis Perawatan Anak dan Ibu Patricia Kita Nomor selaku Ketua Pelaksana untuk memberikan selamat dan
Ketua Program Studi dan Ketua Pelaksana dipersilakan kembali ke tempat. Kepada mahasiswa berprestasi dipersilakan kembali ke tempat. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Andri Jauhari SH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Fitkes Unjani, Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 3, dan para ketua program studi. Yang terhormat para tamu undangan sekalian, perwakilan dari organisasi profesi, dan perwakilan dari Rumah Sakit Wahana Praktikum. Yang kami banggakan, para mahasiswa, mahasiswi, peserta angkat janji. Mohon izin berdoa menggunakan Islam, bagi yang beragama lain berdoa menyesuaikan agama dan keyakinan masing-masing. Marilah kita tundukkan pandangan, lampahkan hati dan pikiran untuk mengharap keridhoannya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan mengagungkan asmamu, serta berkat rahmat dan ridhomu, di pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara angkat janji mahasiswa dan mahasiswi Fitkes Unjani. Ya Allah, dengan penuh rasa tawadu serta hati yang khusyuk, kami menengadahkan seluruh jiwa dan raga kami guna memohon kehadirat-Mu, limpahan rahmat dan hidayah-Mu, agar para mahasiswa-mahasiswi kami diberikan ketabahan, kesabaran, dan kesuksesan dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ya Karim, kami mohon hidayah-Mu. Berikanlah kepada kami dan para mahasiswa-mahasiswi kami petunjuk dan kemampuan untuk membedakan yang hak dari yang batil. Berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakan yang hak, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhi yang batil. Ya Allah, ya Karim, kami mohon kepadamu segala yang mendatangkan rahmat dan kebaikan, keselamatan dari kejahatan di dunia, keselamatan dari api neraka, serta masukkanlah kami kelak ke dalam surga-Mu. Ya Allah, jangan biarkan dari kami sesuatu dosa kecuali Engkau ampuni. Jangan biarkan suatu aib kecuali Engkau tutupi. Jangan Kau biarkan suatu kesusahan dan kesukaran kecuali Engkau bukakan jalan keluar. Jangan Kau biarkan suatu permohonan kecuali Engkau penuhi. Ya Allah, ya Aziz, kami mohon perlindungan-Mu. Semoga kami semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, ya Ghaffar, kami hamba-Hamba-Mu yang lemah, banyak kesalahan dan kekilafan. Kami mohon ampunan untuk para kedua orang tua kami, ampunan untuk para pemimpin kami, ampunan untuk para pahlawan dan pejuang kami. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran pimpinan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi meninggalkan ruang acara. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Di bawah naungan Pancasila Sakti, kau bina kesadaran putra pertiwi, dijiwai semangat revolusi, kau pengemban aspirasi tulus dan murni, bertanggung jawab pada tujuan suci, mengamalkan tridharma perguruan tinggi, kau wadah kami menempa diri, memenuhi panggilan janji bakti. Engkau penuh merasa mencuci waraga demi Persilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara angkat janji mahasiswa Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan sebelum dan selama keberlangsungan acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.